merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Sebagai kebutuhan dasar, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Berbagai gejolak ekonomi dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inul Juria dari mahasiswa Stiper jurusan Agribisnis. Saya salah satu peserta KKN 2020. Di sini saya berada di Desa Sangatta Selatan, tepatnya di Petani Lombok. Di sini saya akan berwawancara dengan Bapak pemilik Lombok. Saya akan bertanya untuk mengenai kendala apa saja yang dirasakan Bapak terhadap adanya pandemi COVID-19. Mungkin untuk lebih lanjutnya lagi bisa ikuti saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Pak, saya Inul Juria dari mahasiswa Stiper jurusan Agribisnis. Kebetulan saya di sini KKN Pak di Desa Sangatta Selatan. Ini saya berbicara dengan siapa Pak? Berbicara dengan Pak Junaidi. Bapak Junaidi ya Pak ya? Ya, Yang mempunyai kebun Lombok ya Pak? ya. Di sini yang saya mau nanyakan Pak, berapa ya Pak luas tanaman Lombok di sini Pak? Tanaman Lombok kita ini ada 6.000 6.000 pohon Pak? 6.000 pohon. Kalau luasnya Pak? Kalau luasnya seperempat aja. Seperempat ya Pak? Ya, seperempat hektar. Nah, kalau 6.000 pohon itu Pak, dipanen tuh kira-kira berapa banyaknya Pak? Nah, itu kalau 6.000 pohon itu kalau sudah panen raya itu bisa dipanen 200 kilo dalam 5 hari sekali. Ya. Permasalahannya sendiri Pak, apakah ada kendala gimana gitu Pak dalam hasil lombok ini? Banyak kendalanya. Kalau sudah terlambat nggak punya uang, itu jadi susah. Karena Lombok itu tanaman yang gampang keserang hama. Banyak hama. Banyak virus-virus ke Lombok itu. Itu contohnya, seperti itu. Jadi ujung daun itu kalau kena namanya kutu jamur, itu ya kayak itu meleleh kayak gitu. Meleleh-meleleh itu. Nah, itu kita harus punya prediksi tentang cara menyemprot. Itu harus pakai fungisida seperti Bidomil atau Bion, dan ditambah oleh itu Amistar Top. Itu kalau saya. Nah, jadi yang saya keluhkan tentang biaya aja. Tapi karena kita itu bertani dan bertanam, ya kita tetap semangat berusaha kalau nggak punya. Untuk pemasarannya sendiri nih Pak, atau pengumpulan yang datang ke sini atau kita yang masih memasarkan ke pasar? Kalau masalah pemasaran itu tengkulak datang ke kebun. Jadi dia ngambil sendiri lantas jual ke pasar. Jadi besok itu sudah dibayar. Jadi kalau membayar harga kebun itu 25.000 per kilo. Tapi ya juga nggak pasti juga. Harga pasar itu ganti hari, ganti harga. Ketepaan besok itu berkurang di pasar itu. Ya kita nambah harga. Naik sampai 30 dan selebihnya. Saat ini, kalau nanti ke depan mahal ya syukurlah. Itu yang kita harapkan. Iya Pak. Tapi yang susah yang beli kalau mahal-mahal. Iya Pak, dan kalau mahal-mahal Iya. nggak makan lombok. Iya. Kalau kendalanya dalam pemasarannya nih Pak, gara-gara ada COVID ini Pak, apa aja ya Pak ya? Kalau menurut tengkulak, kalau petani itu enggak tahu. Jadi kalau menurut tengkulak, karena gara-gara COVID, itu orang kan susah keluar. Itulah mengurangi orang belanja. Itu susahnya. Jadi pemasaran agak terhambat oleh COVID itu. Karena
sang ibu-ibu rumah tangga itu ada sedikit takut, bukan sedikit, pokoknya punya takut lah. Nah, itu kadang nggak jadi belanja ke pasar, belanja ke tengkulak yang keliling-keliling itu. Ya, Bapak di sini hanya menanam cabai aja Pak atau tanaman lain? karena lokasi saya itu cukup luas, ada 6 jenis tanaman seperti tomat, seperti selada, seperti belewah, ada kemangi. Jadi ada 6 macam yang kita tanam itu. Jadi nggak fokus untuk tanaman cabai aja Pak? Tidak, karena apa? Dagangan kita nanti kalau apa yang dibutuhkan oleh pasar kurang, kalau cabai aja, nanti yang lain nggak ada ya susah juga. Jadi kita lengkapilah sedikit-sedikit itu. Mau kalau misalnya nggak tanam cabai tetap nanam ya Pak? Tetap tanam karena di Sangatta ini sudah disampaikan sama UPT Pertanian dari provinsi itu lumbung cabai. Jadi Sangatta dari tahun-tahun ini sampai selanjutnya itu harus petani itu bertani cabai karena dibutuhkan oleh pemerintah cabai itu, karena mencukupi warga-warga yang baru atau yang dari kota-kota sana datang ke Kalimantan gitu. Untuk pemanenannya nih Pak, atau dilihat dari warna udah berwarna atau Ada jadwalnya, waktunya? ada jadwal. Jadi kalau seperti anak sekolah, kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu masuk. Tapi kalau cabai, Minggu ketemu Minggu. Iya, negeri itu cabai. Jadi kalau Minggu bukan off kita, malah Minggu itu manen. Itu. Senin Selasanya? Iya. Jadi kalau sudah seminggu, itu harus sportif atau rutin seminggu itu dipanen. Hari itu harus selesai. Kalau enggak, hari Sabtunya kita sudah metik. Besok minggunya harus selesai gitu. Itu kalau Lombok, beda sama tomat. Kalau tomat itu per 1 hari sudah dipanen terus. Atau bisa hari-hari tomat itu. Di sini Bapak dibantu tenaga lain atau Bapak? Ada yang bantu 1 orang aja, berdua sama istri saya. Yang bantuin saya bukan saya sendiri. Kalau saya sendiri mati di tengah lahan saya. Ya KO saya. Ya, dari penanaman sampai Iya. pemanenan dibantu. Iya, kalau nggak dibantu KO sudah saya. Benar Pak, karena 6.000 pohon itu banyak ya Pak. Iya, itu kalau Lomboknya aja. Belum bersihkan lahan-lahan lain, tanaman yang lain itu. Coba kalau seumpama petani yang lain, itu pun nggak mampu 3 hektar itu. Gitu loh. Kalau nggak punya tenaga inti, tenaga yang fokus ke lokasi itu. Itu. Iya. Mungkin itu saja yang saya tanyakan Pak. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Ya, cukup. Masalah ketahanan pangan menjadi sangat penting sekaligus rentan bermasalah pada situasi bencana, termasuk bencana wabah penyakit seperti pandemi COVID-19. Kondisi pandemi COVID-19 ini mengakibatkan ketersediaan terhadap makanan akan diperparah dengan semakin memburuknya pandemik itu sendiri. Sektor pertanian memiliki nilai ekonomi yang mampu membuat Indonesia bertahan dari ancaman krisis global, termasuk krisis yang diakibatkan wabah COVID-19 saat ini. Bapak Junaidi, seorang petani cabai di Desa Sangatta Selatan, mengakui saat ini hasil panen cabai tetap stabil. Beliau telah menekuni pekerjaan sebagai petani cabai sejak tahun 2006 lalu. Demi mendapatkan penghasilan yang cukup di tengah wabah virus corona ini, beliau tetap bekerja di tengah teriknya matahari dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Cabai merupakan salah satu komoditas sayuran dan banyak dibudidayakan oleh para petani di Indonesia.
karena memiliki nilai jual yang cukup tinggi serta memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan manusia, salah satunya zat yang berfungsi untuk mengendalikan penyakit kanker. Itu saja video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke semua media yang kalian